kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, saya Vincent Rahma. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Bu Christine. Bu Christine ya. Usianya berapa Bu? Usianya 28. 28. Alamatnya mana Bu? Dari Kudus Bu. Kudus ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, jadi kan saya pengen KB, Ya. tapi saya kayak nggak mau pakai yang kayak implan atau IUD gitu, karena kan implan sakit, juga IUD kayak malu gitu Bu, karena kan dipakainya di bawah gitu. Juga kan waktu itu saya emang disaranin sama bidan yang bantuin saya di rumah sakit buat langsung pakai IUD gitu ya Bu, tapi saya kayak nggak mau karena risih. Juga kan ini mempengaruhi ASI ya Bu, karena saya baru 2 bulan ini melahirkan Bu. Jadi ada nggak sih Bu kayak KB yang nggak mempengaruhi ASI, terus juga kayak nggak sakit, juga yang bikin nggak risih gitu Bu? Ada nggak yang kayak KB kayak gitu? Ya aman gitu ya Bu ya. Iya. Hasilnya tetap lancar Iya. ya. Terganggu gitu ya. Karena sedang menyusui. Iya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum tentang pil KB? Belum Bu. Belum ya. Ini nanti saya jelaskan sedikit tentang pil KB. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Jadi ada yang namanya pil KB ya Bu. Apa itu pil KB? Pil KB sendiri adalah obat yang berbentuk pil, tablet atau kapsul yang berisi hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah timbulnya kehamilan dengan cara peroral atau diminum lewat mulut seperti obat pada umumnya ya Bu ya. Pil KB sendiri ada beberapa macam, ada yang isinya estrogen saja, ada yang isinya estrogen dan progesteron, ada yang isinya progesteron saja. Nah, untuk yang selanjutnya ada keuntungan dari pil KB sendiri ya Bu ya. Yang pertama itu harganya ekonomis, harganya terjangkau, mudah didapatkan, Ibu bisa membelinya di bidan, juga bisa beli langsung di apotik. Biasanya beberapa apotik juga menyediakan. Terus juga penggunaan yang mudah, siklusnya teratur. Karena kalau KB yang lain kayak misal KB suntik itu biasanya itu kan mempengaruhi siklusnya ya Bu, kadang ada yang panjang, ada yang pendek siklusnya, jadi nggak teratur gitu. Kalau pil KB ini siklusnya lebih teratur, berat badannya juga stabil, menjaga kesehatan kulit. Terus juga kalau misal Ibu berhenti konsumsi pil KB ini, masa suburnya akan kembali dengan cepat, jadi nggak perlu nunggu lama udah subur lagi gitu ya Bu ya. Terus juga mengurangi nyeri saat haid, dan juga kalau Ibu kan menyusui ya, ini juga sangat bagus untuk ibunya karena pil KB ini tidak mempengaruhi ASI, jadi ASInya itu akan tetap lancar untuk ABnya, jadi tidak perlu khawatir kalau nanti ASInya nggak keluar gimana gitu ya Bu ya. Karena memiliki keuntungan, pil KB juga memiliki kekurangan ya Bu. Biasanya pada 3 bulan pertama akan terasa mual, karena kan tubuh menyesuaikan diri ya Bu ya, untuk kan itu ada ASI yang masuk istilahnya. Jadi tubuh itu beradaptasi, jadi mungkin akan terasa mual pada 3 bulan pertama. Terus kekurangan yang kedua yang sering terjadi itu biasanya lupa Bu, karena pil KB ini kan diminum tiap hari ya Bu ya, dikonsumsi tiap hari. Nah biasanya itu yang paling sering itu keluhannya pada lupa gitu. Terus juga kekurangannya bisa terjadi sakit kepala juga, pusing gitu. Terus juga ada nyeri pada bagian dada dan perut, gangguan pandangan, bisa mempengaruhi juga kayak pandangan kabur atau samar gitu ya Bu ya. Terus juga bisa terjadi nyeri atau bengkak. Kalau misal ada salah satu yang saya sebutkan tadi, bisa langsung ke bidan terdekat atau langsung ke klinik atau ke puskesmas gitu ya Bu ya. Nah untuk kalau misal lupa minum pil KB itu gimana sih Bu gitu kan. Nah pil diminum pada waktu yang, nah untuk minumnya kan pada waktu yang sama ya Bu ya. Misal Ibu minum hari ini jam 8 pagi, besok itu minum jam 8 pagi lagi, besoknya lagi jam 8 pagi, itu seterusnya ya Bu ya. Karena itu diminum setiap hari Sabtu, jadi jamnya harus sama.
Jadi itu yang sering menyebabkan beberapa orang lupa karena kan kesibukan aktivitas gitu ya Bu ya. Nah terus bila lupa minum bagaimana kan gitu. Pil yang terlupa diminum setelah ingat. Bila misal ibu pagi ini sudah minum jam 8 pagi, terus besok kok lupa jam 8 pagi belum minum, terus sorenya itu ingat, itu langsung diminum ya Bu ya. Nah terus yang selanjutnya itu diusahakan jam 8 pagi lagi, misal besoknya lupa lagi, misal jam 8 lupa, terus jam 9 nya ingat, langsung diminum aja gitu ya Bu ya. Terus bila lupa minum pil KB 2 hari berturut-turut, harus minum pil seperti biasa dan memakai kondom. Jadi misal ibunya udah 2 hari lupa, ibu kalau berhubungan harus pakai kondom ya Bu ya, agar tidak terjadi kehamilan. Nah untuk bila ibunya lupa minum pil KB dalam 3 hari berturut-turut, itu bisa berhenti pakai pil KB, bisa menggunakan alat kontrasepsi yang lain, misalnya nanti bisa ganti dengan suntik atau implan atau yang lain gitu ya Bu ya. Untuk efek sampingnya tadi ya Bu ya, ada sakit kepala juga, ada nyeri, ada payudara, ada pusing juga ya Bu. Jadi seperti itu Bu yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ingin ditanyakan Bu? Saya rasa dari penjelasan yang Ibu sampaikan, saya rasa juga sudah lengkap, tidak ada yang saya tanyakan dan saya cukup mengerti juga Bu. Jadi kalau gitu Ibu mau beli obatnya di sini sekalian atau mau beli di apotek? Sekalian aja Bu. Nah, sekalian ya. Jadi ini kan ada harinya ya Bu ya, nanti diminum sesuai harinya. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Setiap hari satu ya Bu ya. Ini obatnya, ini bisa Ibu bawa untuk jaga kembali jika ibunya lupa gitu. Kalau begitu terima kasih ya Bu, saya mohon izin pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.